Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Perkenalkan, saya Asya Fatimah sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi pada kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan atau yang dikenal dengan KGSP atau dulunya konstruksi batu beton. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tahapan pekerjaan dari pekerjaan plesteran dan pekerjaan acian. Sebelum kita mulai pada prosesnya, kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan plesteran dan pekerjaan acian. Pekerjaan plesteran adalah bagian penutup dinding yang berfungsi untuk menutup dinding basangan bata agar terlihat lebih indah lagi. Nah, pekerjaan plesteran juga berfungsi untuk memperkokoh konstruksi dinding basangan bata. Nah, untuk pekerjaan acian adalah bagian dari penutup dinding plester yang berfungsi menutup pori-pori yang terdapat pada dinding yang baru diplester agar terlihat lebih indah lagi atau lebih halus lagi, seperti itu. Sebelum memulai pekerjaan, pastikan penerapan K3 pada pekerjaan kita sudah dilaksanakan, seperti penggunaan APD, serta memastikan lokasi pekerjaan kita sudah betul-betul aman dan nyaman untuk memulai pekerjaan. Dalam pekerjaan, mulailah dengan membaca gambar kerja. Lihatlah denah atau situasi tempat dan letak dari pekerjaan plesteran. Pastikan bahan atau material yang dibutuhkan sesuai dengan tipe plesteran yang akan dibuat. Yang harus dilakukan selanjutnya yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat terdiri dari sendok spesi, roskam kayu, water pass, unting-unting, pahat, palu, meteran, bilah perata, ember, cangkul, skop, bak adukan, dan ayakan. Sedangkan bahan yang terdiri dari benang, paku, pasir, semen, dan air bersih. Buat setting out pada dinding dengan ukuran 1 meter x 1 meter sebagai bidang plesteran menggunakan paku, water pass, benang, dan palu. Ukur ketebalan plesteran menggunakan meteran dengan jarak antara 2 cm dari permukaan dinding bata. Ukur ketegakan dinding menggunakan unting-unting. Pahat dinding bila ada permukaannya yang menempel pada benang supaya didapat lapisan plesteran sama tebal dan rata. Siram terlebih dahulu dinding bata sebelum memulai plesteran. Siram menggunakan air agar plesteran lebih melekat di dinding. Campuran adukan yang dipakai untuk plesteran adalah 1 semen dan 2 pasir untuk dinding bagian bawah atau kedap air atau trasram, dan 1 semen 4 pasir untuk pekerjaan plesteran pada bagian tengah dan atas yang tidak berhubungan dengan air. Buatlah dot terlebih dahulu dengan ukuran 10 x 10 cm. Pada jalur kepala plesteran menggunakan sendok tembok di sisi kiri dan kanan bidang plesteran, tepatnya di bidang yang berhimpit dengan benang. Hubungkan dot-dot tersebut dengan adukan sehingga membentuk kepala plesteran menggunakan sendok tembok dan bilah perata. Buat jalur kepala plesteran dengan arah yang vertikal dari atas ke bawah. Buat jarak jalur plesteran satu dengan yang lain secukupnya, sesuai dengan jangkauan bilah perata yang tersedia. Isilah jalur antara kedua kepala plesteran tersebut dengan adukan dari arah bawah dengan menggunakan sendok adukan. Bisa dengan cara menempel atau dengan cara melempar. Gunakanlah bilah perata untuk meratakan plesteran. Jika masih terdapat lekukan, isi lagi dengan adukan dan ratakan kembali dengan panduan kepala plester agar hasilnya rata.
Gunakan adukan yang agak encer untuk menutupi bidang plesteran yang belum rata. Ratakan menggunakan roskam kayu, baja, atau plastik sampai bidang plesteran benar-benar rata. Diamkan beberapa hari bidang plesteran agar kadar airnya cepat hilang. Biasanya setelah kadar air seluruhnya telah menguap, plesteran akan terlihat retak kecil. Pastikan kondisi plesteran di dinding sudah kering saat kita akan melanjutkan ke tahap pengacian. Jika kondisi plesteran belum terlalu kering, akan berdampak pada acian yang mudah retak atau susut nantinya. Siapkan peralatan, bahan, dan tempat kerja yang dibutuhkan agar proses pelaksananya sesuai dengan metode kerja. Sebelum pelaksanaan pekerjaan acian dimulai, pastikan bahan atau material yang dibutuhkan sesuai dengan acian yang akan dibuat. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah sendok spesi, roskam kayu, sikat, dan ember. Sedangkan untuk bahan yang digunakan adalah pasta yang terbuat dari semen dan air bersih. Siram bidang yang akan diaci, sama seperti tahap plesteran menggunakan air bersih dari permukaan plesteran teratas hingga bawah, secara perlahan dan merata ke seluruh bidang permukaan plesteran. Campurkan semen aci dan air bersih. Oleskan pasta campuran aci ke bidang plesteran. Ratakan dan haluskan campuran aci menggunakan roskam. Ketebalan acian yang baik berkisar antara 1-3 mm. Lebih dari itu akan mudah menyebabkan tembok retak atau susut ketika acian sudah mengering. Setelah pekerjaan plesteran dan acian selesai, pastikan bahwa hasilnya sama dengan gambar kerja yang diminta atau tidak terjadi perbedaan baik sebagian maupun keseluruhan hasil pekerjaan. Maka, lakukan penyesuaian dengan cara menyiapkan gambar kerja pekerjaan plesteran dan acian sebelumnya dengan hasil praktik yang sudah dilakukan. Lakukan pengukuran-pengukuran seperti dimensi, panjang, lebar, siku-siku, celah, kelurusan, arah horizontal, vertikal, dan kemiringannya. Jika terdapat kesalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan plesteran dan acian, maka dapat mempengaruhi fungsi perlindungan dinding dari pengaruh cuaca dan lingkungan. Maka perlu dilakukan identifikasi kesalahan. Berilah tanda pada bagian plesteran dan acian yang tidak sesuai dengan gambar. Catat semua hal yang tidak sesuai dengan gambar kerja pada format laporan hasil pemeriksaan. Adapun kesalahan yang biasanya terjadi adalah retak dan ketidakrataan. Nah, kesalahan yang terjadi pada dinding kita kali ini ialah ketidakrataan pasangan plesteran. Ketika menemui kesalahan pada
pekerjaan plesteran dan acian harus diperbaiki dengan metode kerja yang benar. Setelah diidentifikasi, maka kegiatan selanjutnya adalah usaha perbaikan. Jika kasus yang terjadi tingkat keparahannya tinggi, diperbaiki dengan mengelupas lapisan plesteran dan acian pada bagian yang retak, lalu dilakukan plester ulang. Sedangkan jika hanya ketidakrataan, kita langsung saja menambal daerah yang tidak rata tersebut. Nah, begitulah tahapan dari pekerjaan plesteran dan pengacian serta pemeriksaan hasil pekerjaannya. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian dapat memahami pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sejahtera, saya Iis sebagai konsultan pengawas. Video praktek pemasangan plesteran dan acian yang kalian saksikan sudah sesuai dengan standar industri. Adapun terdapat perbedaan pada video praktek ini bisa dikatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini bertujuan untuk pembelajaran. Terima kasih.